Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil remedi responsi pemrograman web 1 saya dengan judul Campus Event Registration. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fikri Rizky Faisun dengan NIM H120240668. Kita langsung aja masuk ke bagian remedi responsi 1. Yang pertama, di sini ada beberapa file, yaitu ada index.html, ada script.js, style CSS, dan event JPEG. Untuk HTML itu gunanya untuk membuat struktur website, CSS tampilannya untuk tampilan desain atau website, sedangkan JavaScript itu digunakan untuk fungsi dan logika program. Masuk ke bagian HTML. Di sini ada bagian docs HTML, HTML language ID yang fungsinya untuk menentukan HTML5, sedangkan language-nya itu untuk bahasa Indonesia. Lanjut ke bagian ini ya, langsung. Di sini ada link rel sama dengan stylist ref sama dengan style CSS, yaitu yang fungsinya untuk menghubungkan file HTML dengan CSS agar website memiliki desain atau tampilannya. Lalu masuk ke bagian sini, div class sama dengan container yang fungsinya yaitu untuk membungkus seluruh isi website agar tampil lebih rapi dalam satu kontainer. Lalu masuk ke bagian header ini, yaitu digunakan ada beberapa fungsinya, yaitu sebagai untuk menampilkan judul website, deskripsi, dan gambar event. Lalu masuk ke bagian ini, H1 Campus Event Registration, yaitu digunakan untuk menampilkan judul utama website. Masuk ke bagian ini, event SRC, event JPEG, alt sama dengan event kampus, yaitu digunakan untuk menampilkan banner event kampus. Lalu lanjut ke bagian input. Nah, ini bagian input tipe teks dengan ID sama dengan nama, yaitu fungsinya itu tempat peserta mengisi nama lengkap. Lalu lanjut ke name. Ini digunakan untuk mengisi name juga. Lalu email. Ini digunakan untuk mengisi email. Ya, selanjutnya masuk ke slash ID sama dengan prodi. Ini digunakan untuk memilih program studi peserta. Lalu masuk ke bagian checkbox events, yaitu pada bagian mana nih? Di sini, yang dimana itu fungsinya untuk memilih event kampus, dan checkbox ini dapat dipilih lebih dari satu. Lalu masuk ke bagian radio bottom sesi. Di sini. Nah, di sini di radio bottom sesi ini ada fungsinya, yaitu untuk memilih sesi kegiatan seperti pagi, siang, ataupun sore. Biasanya radio bottom ini hanya bisa dipilih salah satu saja. Lalu masuk ke bagian drop down ukuran kaos. Nah, ini slash ID kaos, yang dimana fungsinya itu untuk memilih ukuran kaos peserta, dan sini ada beberapa pilihannya, yaitu ada pertama ada S, M, L, dan SL. Lalu masuk ke bagian tombol daftar. Di sini, yang dimana fungsinya untuk menjalankan proses pendaftaran. Lalu masuk ke bagian tombol reset. Sini, yang dimana ini fungsinya itu lebih ke arah untuk menghapus seluruh isi form atau formulir. Lalu masuk ke bagian session publik pendaftaran. Di sini,
yang dimana fungsinya untuk menampilkan hasil pendaftaran peserta. Lalu masuk ke bagian menghubungkan JavaScript di bagian sini. Nah, sini yang dimana ini untuk menghubungkan HTML dengan JavaScript agar program dapat berjalan. Lalu lanjut ke bagian file JavaScript. Nah, di sini yang pertama yaitu ada mengambil ke semua bagian checkbox event pada bagian sini. Yang dimana untuk sama yang seperti saya omongin untuk mengambil seluruh checkbox event. Lalu masuk ke bagian sebentar. Masuk ke bagian nah sini cost daftar BTN sama dengan dokumen titik get element di PYD dalam kurung daftar BTN yang dimana untuk fungsinya untuk mengambil tombol daftar sekarang. Lalu masuk ke post reset PTN sini yang dimana ini fungsinya lebih ke arah untuk mengambil tombol reset form. Lalu masuk ke bagian mana event di setelah checkbox yaitu di bagian sini yang dimana ini fungsinya lebih ke arah untuk menjalankan fungsi saat checkbox dicentang ataupun dibatalkan. Lalu masuk ke bagian fungsi hitung di bagian function hitung event sini yang dimana ini lebih ke arahnya untuk menghitung jumlah event yang sudah dipilih. Lalu masuk ke bagian sini if check yang dimana ini lebih ke arah untuk mengecek apakah checkbox ini dapat centang ataupun tidak. Lalu masuk ke bagian jumlah event ya. Jumlah event titik inner HTML sini yang sama dengan Anda titik memilih plus total plus standar petik 2 sama dengan event ya. Itu lebih ke arahnya untuk menampilkan jumlah event yang dipilih secara otomatis. Lalu masuk ke bagian event total tree sini, yaitu yang dimana fungsinya itu lebih ke arah untuk menampilkan pesan tambahan jika peserta memilih lebih dari 3 event. Dan kalaupun ini bisa memilih lebih dari 3 event, nanti maka ada peringatan ini seperti ada tulisannya ini peserta aktif kampus ya. Lalu masuk ke bagian sini, cost nama sama dengan dokumen elemen PYD nama, value yang dimana untuk mengambil isi input peserta. Lalu masuk ke bagian sini, post input post sesi sama dengan dokumen titik where selector input nama plus sesi ticket yang dimana ini fungsinya lebih ke arah untuk mengambil sesi yang dipilih peserta. Lalu masuk ke bagian mana? Sini event dipilih push item value yang dimana ini lebih ke arah fungsinya untuk menyimpan event yang dipilih. Lalu masuk ke bagian sini. Nah, sini ada if, nama, name, email, protokol, sesi event dipilih. Ini lebih ke arah untuk mengecek apakah masih ada data yang kosong. Jadi ini ada nama, name, email, protokol, dan sesi dan event dipilih untuk dicek secara langsung. Lalu masuk ke bagian sini, validasi email, yang dimana untuk lebih ke arah untuk mengecek format email.
Lalu masuk ke sini juga. Nah, ini lebih ke arah untuk mengecek format name. Dari H1 dalam kurung itu A sama dengan E, itu adalah contoh misal H1 HD. Misal terus 09 itu lebih ke arah 0 sampai dengan angka 9. Ya, lalu masuk ke bagian Masplor sini. Yang dimana ini fungsinya itu untuk membuat angka random untuk nomor registrasi. Lalu masuk ke bagian sini, new date atau locate string, itu yang lebih ke arah untuk mengambil tanggal dan waktu secara otomatis. Lalu masuk ke bagian dan masuk ke bagian sini, bukti style display. Play, yaitu lebih ke arah untuk menampilkan bukti pendaftaran setelah berhasil daftar. Nah, setelah ini masuk ke bagian CSS. Nah, di sini CSS ini lebih ke arah untuk mengukur ukuran kalimat, terus paragraf dan ukuran stylenya dan warnanya juga. Dan yang di sini ada pertama ada body, sini ada body, terus backgroundnya yaitu lebih ke arah untuk mengatur background website menjadi hijau muda. Lalu masuk ke bagian container. Di sini aku ambil match width dengan ukuran 850 px dengan margin auto, backgroundnya white atau putih, paddingnya 30 px, bordernya radius 12 px, dan box 10 px dengan warna hitam. Oke, masuk ke bagian header. Ini text align sama dengan center. Lalu masuk ke bagian header 1. Yang sini aku memilih warna hijau dan margin bottomnya itu 10 px. Dan ini ada header B dengan font size yaitu 18 px dengan margin bottomnya 20 px. Masuk ke bagian header IMG. Di sini ada width ukurannya 100%, border radiusnya ukurannya 10 px. Lalu bagian session, margin sama dengan top 25 px. Lalu untuk color yang aku warna ambil hijau, margin bottomnya itu 15 px. Untuk labelnya displaynya yaitu blocks, margin topnya 10 px. Terus inputnya itu tipenya teks, input tipenya email. Untuk width-nya itu ada 100%, paddingnya 10 px, bordernya 1 px, solid dengan warna putih, dan border radiusnya 6 px, margin topnya 5 px, dan post sizing-nya border box. Masuk ke bagian checkbox group label. Ini aku ambil margin topnya itu 8 px. Untuk jumlah lalu ke jumlah event itu ada margin topnya 15 px dengan font weight-nya itu bold. Untuk bagian peringatan sini aku kok ambil warna hijau dengan font weight-nya itu bold. Lanjut ke bagian bottom group. Ini aku margin topnya 30 px. Untuk display-nya flex dan gap-nya itu 10 px. Masuk ke bagian daftar PTN. Sini ada background warnanya hijau. Untuk color-nya aku warna putih dengan border dan non. Padding-nya ukurannya 12 px dan 20 px dengan border radiusnya 6 px. Cursor-nya itu pointer. Lalu bagian ke reset PTN. Background-nya aku ambil warna abu-abu. Untuk color-nya warna putih, bordernya non. Padding-nya 12 sampai 20 px, border radiusnya 6 px. Cursor-nya itu pointer. Nah, untuk daftar PTN-nya itu opacity sama dengan 0,9. Untuk reset PTN hover, ini opacity-nya juga sama. Masuk ke bagian bukti. Sini ada display non, untuk margin topnya 30 px, background-nya warnanya putih, bordernya 1 px, solid dengan warna putih juga, border radiusnya 10 px, dan padding-nya 20 px. Lanjut ke bagian bukti H2, ini color-nya warna hijau, untuk margin bottom-nya itu 15 px.
Untuk bukti P-nya itu marginnya 4px dan suksesnya itu untuk warna itu warna hijau dan from weight-nya warna bold. Oke, kita langsung ke bagian hasilnya. Nah, ini untuk tampilan hasilnya. Di sini ada tulisannya kampus event registration. Di sini ada daftar event kampus favoritmu sekarang. Nah, aku akan mengisi nama daftar lengkap. Di sini aku udah tulis. Ini aku ganti ke 1D. Untuk emailnya ini. Untuk program studinya aku ambil informatika. Nah, untuk event ini bisa ambil 5 sekaligus. Nah, tapi aku cukup memilih 2 saja, yaitu seminar teknologi dan workshop UI atau UX. Untuk sesinya aku ambilnya siang. Untuk ukurannya aku ambilnya L. Nah, ini karena sudah terisi semua, langsung kita daftar sekarang. Oke, ini dari keterangannya pendaftaran berhasil dilakukan. Kita bisa lihat, dan ini hasilnya bukti pendaftaran, yang dimana ini ada nomor registrasi dengan rek 2026 328 dengan nama Fikri Rizkin Faisun, NIM H1D024068 dengan email yang ini rizkinfaisunfikri@email.com, program studinya informatika, event yang dipilih itu seminar teknologi dan workshop UI atau UX. Untuk sesinya siang, ukuran kaosnya yaitu L, waktu daftar itu tanggal 10 bulan 5 tahun 2026 jam 1 pas ya, untuk pendaftarannya berhasil. Oke, mungkin sekian dari pemaparan hasil remedi responsi 1 pemrograman web 1 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.